Saya mau bertanya ke dokter, boleh nggak? Boleh. Terima kasih. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi, Mas. Di keto ini kan dianjurkan banyak minum air garam, ponari. Terus apa itu tidak berbahaya untuk orang yang darah tinggi dipasang digistent di saluran kemih, Dok? Oh iya. Iya, oke. Sama apa lagi? Udah, itu aja. Itu aja, Dok. Digistent di saluran kemih itu kan dipasang karena ada batu di saluran kemihnya. Itu sebelumnya sih seperti itu. Dan atau kalau kita, gitu, Dok. Iya, lalu gimana fisiologinya atau patofisiologinya terbentuk batu? Batu itu kan kebanyakan terbentuk dari kumpulan kristal-kristal oleh kalsium maupun asam urat yang saat lalu kita masih konsumsi karbohidrat, ya kan? Dimana darah itu kental gara-gara gula darah yang tinggi terus, sehingga bisa mengikat yang lainnya membentuk kristal-kristal, baik itu monosodium urat ya toh, asam urat membentuk kristal, terus kristal sedikit-sedikit bergabung jadi batu, atau juga kalsium juga. Tapi pendukungnya, faktor pendukungnya pembentukan batu karena apa? Gula darah yang tinggi terus sehingga darah jadi pekat ya toh, terus menyelimuti sel-sel dan merusak fungsi sel-sel yang ada di darah lainnya. Nah itu. Nah kalau kita sudah merubah pola hidup kita, darah kita jadi encer, ya kan, terus kemudian aliran darah jadi lancar lah. Sekarang nggak ada hubungannya dengan digistent itu tadi, gitu loh, ya kan? Nah, karena justru kenapa kita mengikuti pola ini di awal-awal itu kan air banyak terkuras karena kelebihan keton yang ada itu yang dibentuk oleh liver, dia akan dikeluarkan ke ginjal, dia itu menarik juga natrium. Nah, itu sehingga kenapa kita cenderung untuk kekurangan natrium, ya. Nah, kita isi cairan dan juga elektrolitnya, terutama natriumnya. Itu supaya menjaga keseimbangan, tidak terjadi kekurangan. Kalau gejala-gejalanya kekurangan natrium kan pernah di-share atau bisa ini apa searching apa itu apa gejala-gejalanya, bahkan sampai yang sangat berat dia bisa shock, ya kan, gitu, dehidrasi juga, ya, karena dehidrasi yang berat itu. Jadi itu. Terus untuk jadi sudah ya Mbak Nur ya, paham ya, nggak usah takut, nggak bahaya. Terus Coach Berarti Doni, nggak bahaya ya, Dok, banyak minum air garam walau ada digistent di saluran? iya nggak apa-apa. Terus apa nggak darah tinggi, banyak itu yang sering kali takut di Iya, situ. karena dari dokter saya itu bilang kurangi garam gitu, Dok. Jadi saya Iya, betul. ini ya. Saya kan pengkonsumsi juga anti hipertensi. Setelah melakukan pola hidup seperti ini, ya kan, saya minum garam, saya enggak minum obat lagi loh ya, gitu ya kan. Ternyata habis makan itu aja diukur tensinya cuma 110/70. 115/70, padahal minum garam terus itu, air garam terus itu. Nah, kadang-kadang ngemut garam juga gitu loh ya kan. Ya, benar, Nah, Dok. Ya. jadi Jadi saya memang nggak mau lagi gitu, Dok. Apalagi nggak usah takut. makan sate ya, Dok. Nah, nggak usah Kambing, ya. takut, udah metabolisme kita itu sudah optimal. Ini yang saya tanyakan lagi Coach Doni, itu yang tadi Coach Doni, ini penting ini untuk warriors. Kenapa kok perlu tidur gitu loh ya kan? Itu yang mungkin awam masih banyak yang belum tahu kenapa sih kok perlu tidur gitu loh. Karena tidur itu fase anabolik, di mana membangun sel-sel yang sudah kita rusak akibat stres seharian dari pagi sampai
sore, ya kan? Nah, tidur itulah fase pemulihan daripada sel-sel tubuh kita. Itu nanti berpengaruh juga terhadap saraf-saraf stres, saraf-saraf yang lain gitu. Makanya kalau kurang tidur seringkali paginya itu kita kurang fit, ya kan? Makanya tidur itu perlu. Kenapa? Selalu Mas Tio itu ngomong coba tidur sedikit-sedikit tidur tidur. Saya biasa tidur cuma 2 jam ya sehari. Nah, gitu kan. Ada yang nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, itu tinggal tunggu waktu aja itu, ya kan. Karena kan semua itu kan akumulasi, tidak bisa proses cepat. Jadi semuanya itu akumulasi. Tinggal nunggu waktu kalau kita mengumpulkan penyakit sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan boom, ya kan? Itu namanya bom waktu, ya. Jadi Makanya tidur obat itu itu obat kayak contoh nih orang kena flu ya, orang kena flu. Saya pun juga baru tahu ya, orang kena flu terus ada minum obat flu ya. Sebenarnya obat itu cuma meredakan saja. Sebenarnya yang bikin cepat sembuhnya gejalanya. ternyata tidurnya. Tapi apa? Ya di obat itu pasti ada obat tidurnya. Pasti bikin kan, kenapa kalau habis minum obat flu tiba-tiba ngantuk ya.